Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Safitri Jawa, NIM 1712D1002. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai ekstraksi pektin dari labu siam. Labu siam atau Syzygium edule sw umumnya digunakan sebagai sayuran dan tanaman ini berumur panjang yaitu lebih dari 2 tahun. Labu siam mudah ditanam di mana saja, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Di Indonesia, tanaman ini belum diusahakan secara komersil, dan kebanyakan hanya sebagai tanaman pekarangan saja. Kebanyakan orang menduga menanam labu siam kurang menguntungkan, padahal pada labu siam mengandung senyawa pektin sebanyak 6,7%. Pektin adalah suatu komponen serat yang terdapat pada lapisan lamela tengah dan dinding sel primer. Menurut Hoijgaard tahun 2004, pektin merupakan asam poligalakturonat yang mengandung metil ester. Pektin merupakan pangan fungsional bernilai tinggi yang berguna secara luas dalam pembentukan gel dalam bahan penstabil pada sari buah, bahan pembuatan jeli, jam, dan marmalade. Industri di Indonesia selama ini mengimpor pektin dari luar negeri. Nilai ekonomi pektin cukup tinggi. Harga eceran tepung pektin berkisar antara 200.000 sampai 300.000 per kilogram. Pada tahun 2007, impor pektin Indonesia mencapai 136,334 kg dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 670,410 kg. Kondisi ekstraksi pektin berpengaruh terhadap karakteristik pektin. Suhu ekstraksi yang tinggi menyebabkan peningkatan energi kinetik larutan sehingga difusi pelarut ke dalam sel jaringan semakin baik juga. Akibatnya pektin terlepas dari jaringan. Jika suhu tinggi dan waktu ekstraksi lama, maka pektin akan rusak. Ekstraksi pektin dari buah apel, pepaya, dan kulit jeruk dengan mengendap minuman beralkohol telah dilakukan oleh Saryawani tahun 2004. Hasil yang diperoleh adalah rata-rata rendemen pektin jeruk 6,2%, apel 4,72%, dan pepaya 4,18%. Rata-rata kadar metoksil jeruk 3,08%, apel 2,89%, dan pepaya 2,99%. Menyimpulkan bahwa rendemen pektin kulit jeruk paling optimum dihasilkan pada ekstraksi suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Menurut Widodo DKK tahun 2011. Melakukan ekstraksi pektin pada kulit buah pepaya, variasi yang digunakan adalah konsentrasi HCl 0,01, 0,015, 0,02, 0,025, dan 0,03 N. Dan waktu ekstraksi 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3 jam. Hasil terbaik didapatkan pada konsentrasi HCl 0,02 N dan waktu ekstraksi 2 jam dengan rendemen pektin 9,2% dan kadar metoksil 8,87%. Menurut Budianto dan Yulianingsi tahun 2008, mengekstraksi pektin dari ampas jeruk siam dengan hasil terbaik pada suhu ekstraksi 95 derajat Celcius. Dan waktu ekstraksi 80 menit didapatkan kadar metoksil 6,95%. Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol metanol yang terdapat dalam 100 mol asam galakturonat. Kadar metoksil memiliki peranan penting dalam menentukan sifat fungsional larutan pektin dan dapat mempengaruhi struktur serta tekstur dari gel pektin. Kadar metoksil pektin akan semakin tinggi dengan meningkatnya suhu. Hasil terbaik didapatkan pada konsentrasi HCl 0,02 N dan waktu ekstraksi 2 jam dengan rendemen pektin 9,2%
dan kadar metoksid 8,87%. Mengekstraksi pektin dari ampas jeruk siam dengan hasil terbaik pada suhu ekstraksi 95 derajat Celcius dan waktu ekstraksi 80 menit didapatkan kadar metoksil 6,95%. Kadar metoksil didefinisikan sebagai jumlah mol metanol yang terdapat dalam 100 mol asam galaktoronat. Kadar metoksil memiliki peranan penting dalam menentukan sifat fungsional larutan pektin dan dapat mempengaruhi struktur serta tekstur dari gel pektin. Kadar metoksil pektin akan semakin tinggi dengan meningkatnya suhu menurut Constella dan Lozano tahun 2003. Dari beberapa penelitian di atas, sudah dilakukan penelitian ekstraksi pektin dari berbagai macam bahan, tetapi ekstraksi pektin dari labu siam masih jarang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengambil pektin dari labu siam. Metode penelitian. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah labu siam yang matang dan dibeli di pasar Malang. Kondisi operasi penelitian dilakukan dengan kondisi operasi yang dijaga sebagai berikut. Yang pertama, massa labu siam 0,25 kg. Yang kedua, suhu pemanasan bahan 60 derajat Celcius. Ketiga, waktu pemanasan bahan 6 jam. Keempat, suhu pelarut 80 derajat Celcius. Kelima, volume pengekstrak 1 liter. Keenam, konsentrasi etanol 70%. Ketujuh, dan kecepatan putar ekstraktor 60 rpm. Kondisi operasi penelitian yang dijalankan adalah konsentrasi HCl N1 1,5, 2 dan 2,5 dan waktu ekstraksi jam 0,5, 1, 1,5 dan 2. Persiapan sampel kering labu siam. Yang pertama, labu siam dicuci bersih. Kedua, diblender dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Ketiga, hasil pengeringan ditimbang sebanyak 0,25 kg. Selanjutnya, ekstraksi pektin. Yang pertama, larutan HCl sesuai dengan konsentrasi sebanyak 1 liter. Kedua, dimasukkan pada tangki pemanas dan dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius. Ketiga, bahan sampel labu siam dimasukkan dalam ekstraktor dan juga larutan HCl. Keempat, serta ekstraksi dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan kecepatan putar ekstraktor 60 rpm. Selanjutnya, purifikasi pektin. Yang pertama, setelah ekstraksi selesai. Kedua, filtrat dimasukkan labu kaca untuk didihkan sampai kental dan dinginkan. Ketiga, filtrat yang telah didinginkan ditambahkan etanol 70% sehingga terbentuk endapan pektin. Keempat, endapan pektin disaring dan dicuci lagi dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Kelima, pektin yang dapat dikeringkan dalam oven suhu 40 derajat Celcius selama 5 jam. Keenam, dilakukan analisis kadar metoksi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini dan perhitungan dibuat gambar hubungan antara kadar metoksil dan konsentrasi HCl untuk berbagai waktu ekstraksi. Di sini ada gambar 1, hubungan antara kadar metoksi pektin persen dan konsentrasi HCl N untuk berbagai waktu ekstraksi per jam atau jam. Dari gambar terlihat bahwa secara umum semakin tinggi konsentrasi HCl N yang ditambahkan maka akan semakin tinggi kadar metoksil pektin untuk berbagai variabel waktu ekstraksi atau jam. Begitu juga dengan semakin lama waktu ekstraksi maka kadar metoksil pektin juga akan semakin naik. Pada waktu ekstraksi 0,5 jam dengan konsentrasi HCl 1, 1,5, 2 dan 2,5 N. Kadar metoksil semakin naik yaitu 3,61,
3,95, 4,59, dan 5,02%. Untuk waktu ekstraksi 1 jam dengan konsentrasi HCl 1, 1,5, 2, dan 2,5 N. Kadar metoksil semakin naik yaitu 4,26, 4,82, 5,10, dan 5,47%. Pada waktu ekstraksi 1,5 jam dengan konsentrasi HCl 1, 1,5, 2, dan 2,5 N, kadar metoksil semakin naik yaitu 5,07, 5,25, 6,05, dan 6,24%. Untuk waktu ekstraksi 2 jam dengan konsentrasi HCl 1, 1,5, dan 2 N, kadar metoksil semakin naik yaitu 5,72, 6,08, dan 6,57%. Untuk waktu ekstraksi 2 jam dengan konsentrasi HCl 2,5 N, terjadi penurunan kadar metoksil pektin yang menjadi 6,55%. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar metoksil pektin pada labu siam lebih banyak dari kadar metoksil pektin jeruk 3,08%, apel 2,89%, dan pepaya 2,99%. Berdasarkan penelitian Syarwani M tahun 2004, tetapi kadar metoksil pektin labu siam 6,57% lebih kecil dibandingkan dengan kadar metoksil kulit pepaya 8,87%. Menurut Widodo tahun 2011, dan kadar metoksil ampas jeruk siam 6,95%. Menurut Budianto dan Yulianingsih tahun 2008. Hasil penelitian ini juga lebih baik dari penelitian Rosmiati dan Tati tahun 2000, yaitu ekstraksi pektin pada labu siam dihasilkan kadar metoksil 1,054%. Kesimpulan, pada setiap bahan baku terdapat kandungan pektin yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, ekstraksi pektin dipengaruhi oleh konsentrasi HCl sebagai pelarut dan waktu ekstraksi. Secara umum, semakin tinggi konsentrasi HCl dan semakin lama waktu ekstraksi, maka kadar metoksil pektin akan semakin tinggi. Tetapi ada kondisi optimal di mana kadar metoksil pektin justru akan turun. Kondisi terbaik pada penelitian ini dicapai pada konsentrasi HCl 2N dan waktu ekstraksi 2 jam, yaitu didapat kadar metoksil pektin 6,57%. Hasil penelitian ini lebih baik dari penelitian Rosmiati dan Tati tahun 2000, yaitu ekstraksi pektin pada labu siam dihasilkan kadar metoksil 1,054%. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.